Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri April Wahyuni dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh daerah di Indonesia, yaitu Muhammad Husni Tamrin yang berada pada uang pecahan 2000. Muhammad Husni Tamrin seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Betawi kelahiran Sawah Besar, Jakarta, 16 Februari 1894. Nama ayahnya Tabri Tamrin. Ayahnya adalah seorang wedana di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Weyden. Tamrin menempuh pendidikan hingga HBS atau setingkat SMA, kemudian dia bekerja di kantor kepatihan. Karir Tamrin dimulai ketika ia ditunjuk menduduki jabatan di Gemeenteraad atau Dewan Kota Batavia. Sebagai anggota yang mewakili penduduk Batavia dan berasal dari penduduk pribumi, Tamrin mengetahui baik permasalahan rakyat Betawi. Sebelum secara resmi masuk ke dalam Gemeenteraad, secara kebetulan Tamrin memiliki teman akrab seorang Belanda yang juga sekretaris Gemeenteraad, yaitu Van der Zee. Dari berdiskusi dengan Tamrin, Van der Zee menemukan banyak persoalan yang dihadapi penduduk Batavia. Tak jarang, Tamrin juga menawarkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 1927, dia diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat dan kemudian membentuk fraksi nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam Dewan. Berada di dalam Volksraad tak lantas membuat Tamrin larut dalam kekuasaan. Tamrin justru semakin sadar bahwa kehadirannya adalah untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Pada rapat Volksraad pertama, Tamrin dalam pidatonya membuat analisa perbedaan secara alamiah struktur sistem kolonial dan yang dianut oleh pribumi. Secara halus, dia mengatakan bahwa kaum pribumi harus diberikan hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Bersama Kusumam Utoyo, Tamrin mengadakan peninjauan ke daerah Sumatera untuk menyelidiki nasib buruh perkebunan yang sangat menderita akibat adanya punalai santi atau sanksi hukuman yang diberikan bila para buruh melanggar kontrak atau melarikan diri. Tindakan pengusaha perkebunan yang sewenang-wenang terhadap buruh disampaikan dalam pidatonya di Volksraad. Pidato itu berpengaruh di luar negeri. Di Amerika Serikat timbul kampanye untuk tidak membeli tembakau Delhi. Akibatnya, punalai santi diperlunak dan akhirnya dihapuskan. Tamrin berperan aktif dalam kegiatan Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah Dr. Sutomo meninggal, Tamrin diangkat menjadi ketua Parindra. Sementara itu, perjuangan dalam Volksraad tetap dilanjutkan. Pada tahun 1939, Tamrin mengajukan mosi tentang penggunaan kata-kata Indonesia, Indonesisch, dan Indonesier sebagai pengganti kata-kata Indi, Nederland, Indisch, dan Inlander dalam Undang-Undang Ordonansi dan sebagainya. Mosi itu ditolak oleh pemerintah Belanda walaupun mendapat dukungan sebagian besar anggota Volksraad. Sejak itu, rasa tidak senangnya terhadap pemerintahan jajahan semakin besar. Akibatnya, pemerintah Belanda mencurigai dan mengawasi tindak tanduknya. Tanggal 6 Januari 1941, Tamrin dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerjasama dengan pihak Jepang. Walau dalam keadaan sakit, teman-temannya dalam berkunjung. Tanggal 11 Januari 1941, Tamrin meninggal dunia dan dimakamkan di perkuburan Karet, Jakarta. Cara Tamrin berjuang adalah suatu hal yang patut diteladani. Walaupun menduduki jabatan, ia tetap dengan teguh memperjuangkan nasib bangsanya. Ia adalah contoh pejuang yang lahir dari lokal tetapi memiliki misi dan visi nasional. Sebagai bentuk penghargaan, nama Husni Tamrin diabadikan untuk nama jalan, gedung, dan sebuah patung. Bahkan Jalan Muhammad Husni Tamrin berlokasi di jantung kota Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.